Ya, balik lagi di YouTube AA Auto Channel 57. Nah, kali ini di depan gua udah ada unit Mobilio lagi nih. Walaupun yang di belakangnya lebih agak jomplang ya. Di belakangnya ada Wuling Almas. Nah, ini di depan gue sekarang ada Mobilio tipe S tahun 2015. Nih kondisi masih standar. Dan unit juga belum dipegang ya sama bengkel, belum kita serahin ke bengkel untuk dilakukan perbaikan dan finishing. Karena unit pun baru datang gitu. Ya, gue juga cuman mau review sedikit aja sih, soalnya sebelumnya gue juga udah pernah review yang lebih wah daripada ini. Warna hitam juga, Mobilio tipe S tahun 2016 yang udah double blower. Nah, kalau ini masih single blower gitu. Ini juga velg masih standar ya, cuman ini dopnya kurang satu, nanti paling dipasang. Sisanya masih standar sih untuk Mobilio, apalagi yang 2015 ya. Ini kita lihat dari luar dulu. Untuk dari eksteriornya sih masih cakep ya, paling kurang dipoles aja, sama ban masih agak botak ya, paling nanti minta diganti ke bengkel. Tapi kayaknya sejauh ini untuk unitnya fisik ya, secara fisik dari eksterior itu masih oke sih. Oh ya, mungkin ada yang nanya-nanya nih. Kalau untuk Mobilio di kita itu tulisan ini nih, Honda Mobilionya ini bukan yang emblem, tapi ini lebih kayak stiker ya. Ya brother ya. Ini lebih kayak stiker. Yang ini juga IV tulisan IV tag-nya nih. IV tag-nya juga stiker. Kan kalau Mobilio yang bukan bekas taksi itu kan emblem ya. Jadi dia ada nonjol gitu, agak nonjol gitu. Kalau ini stiker jadi rata gitu, flat gitu. Itu perbedaannya. Kita standar seperti itu, jadi bukan emblem. Paling kalau emblem jatuhnya ya upgrade sih, bisa dibilang kayak gitu. Oke, depannya dari luar secara tampilan fisik eksteriornya itu masih oke. Coba kita lihat ke dalam kali ya, ke belakang dulu. Nah, ini tengahnya standar sih. Nah, yang menjadi pembeda tuh ini, kemarin yang 2016 itu kan udah double blower, ini masih single blower. Tapi kalau kalian mau di upgrade gitu jadi double blower, ini tinggal dibolongin, tambah pipa-pipa, kabel-kabel dan lain-lain, bisa juga. Untuk harga ya nanti kita bicarakan lah di telepon atau WhatsApp itu. Nah, untuk kursi baris ketiga ya, legroomnya lumayan. Jadi kayaknya kalau buat yang di baris ketiga, kalau ada penumpang mungkin bukan untuk yang orang dewasa ya, mungkin. Atau kalaupun orang dewasa pun yang tingginya tidak terlalu tinggi gitu. Soalnya gua pun sempet ngerasain gitu duduk di row ketiga. Untuk gua yang tinggi 160-an sih itu mepet banget. Jadi kemungkinan untuk yang tinggi di atas 160-an itu kayak 170 ke atas itu udah nggak bisa sih. Maksudnya sempit, bukan nggak bisa, sempit. Cuman kalau bisa pun bisa, cuman dia sendiri paling selonjoran jatuhnya. Nah, kalau untuk ukuran gue sendiri nih ya, nih ini untuk di kursi tengah, ini jarak jarak duduknya nih, jarak dengkul sama kursi depan itu lumayan ya. Untuk tinggi 160, kemungkinan tinggi 170 juga masih oke.
Nah kalau untuk headroomnya, tadi legroom ya, sorry, tadi legroomnya segitu masih lumayan. Nah ini untuk headroomnya juga kayaknya 170, tipis-tipis ke plafonnya sih. Tadi pengen gue tunjukin, cuman ya kalau gue tinggi 160-an tuh headroomnya yang masih ada sekitar sejengkal lah gitu. Nah ini untuk kacanya ya, kaca samping ini udah power window, cuman belum yang auto, masih ya masih nggak auto lah gitu. Tapi udah mending daripada di engkol mah. Window by power ya brother ya, bukan power window. Nah kurang lebih seperti ini. Ini untuk legroomnya lumayan tinggi sih sebenarnya, yang di tengah ya, yang di tengah lumayan tinggi. Cuman kalau untuk yang tinggi 170 mungkin headroomnya agak tipis-tipis aja gitu. Nah ini udah, ini masih single blower. Tapi untuk AC sendiri ya, ini AC gue nyalin satu itu masih berasa sih sampai ke raut tengah sini. Mungkin kalau raut ketiga agak kurang berasa ya. Mungkin ini bisa ditambah nih, kalau kalian masih single blower ini bisa di upgrade jadi double blower biar raut ketiganya kena AC juga gitu. Soalnya kalau gue pribadi sih di sini masih kena nih yang raut kedua atau duduk apa yang di tengah. Tapi kalau yang ketiga kayaknya kurang deh. Oke, coba kita ke depan ya. Nah untuk kilometernya sendiri unit yang ini udah 430 ribuan ya brother ya. Tapi ini unit uh, udah di booking, udah di DP, udah flex 1. Jadi kalian tidak bisa untuk merebutnya. udah di booking duluan, udah di DP duluan, udah di input ke sistem, udah flex 1, tinggal pelunasan gitu. Nah untuk entertainmentnya sendiri ini masih yang single din dan ini masih berfungsi ya. Gue matiin lagi ya, tapi gue matiin lagi karena takut copyright. Cuman kalau kalian mau di upgrade ke double din bisa juga, double din yang touchscreen atau Android. Ntar udah termasuk sama kamera mundur gitu harganya ya. Nanti ya kalau nggak salah untuk yang Android itu sekitar 1,7 udah sama udah sama kamera mundur gitu. Nah untuk kisi-kisi AC sendiri ini masih yang bulat ya, yang tahun 2015. Beda gitu sama yang 2016 kemarin, kayak lebih futuristik gitu ya, kotak-kotak itu. Kalau ini bulat-bulat kayak ya apa ya, ya udah jadul gitu, agak jadul. Cuman balik lagi sih, kalau kalau kalian mungkin yang mau beli mobil itu lebih ke fungsional ya, mungkin oke-oke aja sih gitu. Dengan kisi-kisi AC bulat gini kayak nggak ada masalah juga selama AC-nya masih dingin gitu ya brother ya. Nah ini juga beda, kalau kemarin udah lebih futuristik ya, cuma kalau ini ya masih begini dah. Kemarin juga kalau nggak salah two-tone ya untuk dashboardnya, panel dashboardnya kalau nggak salah two-tone ya, lupa deh gua. Ya kalian tonton aja deh videonya ya, nanti gua taruh tuh di cardnya di video gua. Nanti kalian klik aja di pojok kanan atas ya, di mana nih pojok kanan atas ini, kalian klik aja, nanti gua taruh link videonya. Kalian tonton tuh perbedaannya 2016 Mobilio tipe S dan 2015. Sama-sama tipe S, cuman ya beda tahun, beda di ya nggak banyak lah, dikit doang kok gitu. Sama ini juga kayak kemarin udah dijelasin, ini power window, ini buat setting spion ya, kaca spionnya. Ini buat setting kaca spionnya, ini buat lock kacanya. Jadi kalau dipencet gini, yang sini tuh nggak bisa nurunin kaca, bisanya turunin dari sini doang gitu nih. Nggak bisa ding dari sini juga, dari sini nggak bisa juga. Tapi nah gue lupa sorry,
gitu. Ini juga nih kalau ini dipencet nggak bisa turun, gitulah pokoknya. Oh ya, sama gua mau apa ya, mau jelasin atau nunjukin satu fitur yang ada di mobil Mobilio ini yang mungkin kalian belum tahu. Nah, jadi ini yang pengen gua jelasin ke kalian. Mungkin kalian belum banyak yang tahu, atau mungkin udah ada yang tahu atau nggak tahu sama sekali ini tuh fungsinya untuk apa. Nah, ini tuh namanya child lock gitu. Jadi ini kalau dikebawahin, pintu ditutup, ini tuh nggak bisa dibuka dari dalam, tapi bisa dibuka dari luar gitu. Ini fiturnya seperti itu. Ini lebih untuk safety anak-anak sih, soalnya kan kadang anak-anak ya suka mainin ini nih, tuas pintu ini ya kan. Terus walaupun udah kalian kunci gitu, tiba-tiba dia ngebuka gini, terus ngebuka gini kan jadi kebuka pintunya. Namanya anak kecil mah kan nggak tahu ya. Nah ini kalau di Mobilio itu udah ada fitur child lock-nya gitu. Jadi kalau kalian misalkan di kursi tengah ini cuman ada anak kalian doang, nah kalian bisa aktifin nih ke bawah, kalian tutup, udah itu dari dalam mau kondisi kebuka kayak gini juga itu nggak akan bisa dibuka. Tuas pintu mau dimainin kayak gimana juga itu nggak akan kebuka kalau fitur child lock-nya nyala gitu. Tapi kalau kalian buka dari luar itu bisa seperti itu. Coba gua masuk ke dalam aja ya. Ini udah gua nyalain fitur child lock-nya. Coba gua duduk di dalam. Nah, ini gua udah duduk di dalam ya. Ini kondisi kebuka ya, cuman tuh nggak bisa kebuka sama sekali ya, nggak bisa dibukanya sama sekali nih gitu. Ini mau dikunci atau mau dibuka itu nggak bisa gitu. Jadi buat kalau anak kalian di tengah sini jadi aman banget ya kalau menurut gua. Kan ya namanya anak kecil, nggak ada yang tahu ya, untuk menghindari lah yang tidak gitu. Jadi mendingan kalian aktifin fitur child lock-nya untuk di yang pintu tengah ini kalau anak kalian lagi duduk di tengah gitu. Kan namanya anak kecil mah nggak ada yang tahu ya, dia main gini aja, ini udah kekunci dia main gini, buka set gini. Kalau fitur child lock-nya nggak dinyalain udah aja kebuka gitu brother. Tapi kalau ini dinyalain fitur child lock-nya jadi aman, insya Allah aman. Nah ini gua nggak tahu ya untuk fitur child lock sendiri itu ada di semua mobil tipe ini. Tapi kalau menurut gua sih di tipe Mobilio ini emang ada deh, mobil-mobil sejenis lah, mobil-mobil sejenis Mobilio ini kalau nggak salah ada. Nah ini juga ada nih, kanan kiri ada fitur child lock-nya. Nah tadi kan belum kita matiin ya, fitur child lock-nya masih nyala. Nah ini kondisi sudah terbuka kuncinya tapi fitur child lock-nya masih nyala. Ini kita buka dari luar, nah bisa kan, bisa gitu. Nah ini masih nyala ya fitur child lock-nya, kita matiin aja. Nah ini gue juga baru tahu lihat di TikTok, dan fun fact-nya adalah baru banget gue ngeliat di TikTok. Kita ngeliat di TikTok nih untuk fitur child lock, terus tiba-tiba lupa kenapa pintu nggak bisa dibuka nih pintu yang ini waktu itu ya, yang unit 2016 udah dibuka-buka gini, kirain teh ininya rusak, udah dibongkar sama Panang, ininya minta bongkar, ternyata ininya guys fitur child lock-nya nyala dong. jadi memalukan banget, kayak sia-sia gitu baru lihat di TikTok untuk fitur child lock-nya, tapi malah jadi korban sendiri. Nah paling segitu dulu sih untuk review unit yang ini ya, unit Mobilio tipe S tahun 2015. Untuk kalian yang mau nanya-nanya langsung aja di telepon atau WhatsApp ya, langsung aja
Kalau mau bungkus juga ya nggak bisa langsung bungkus, soalnya unitnya jarang. Paling gitu aja ya brother untuk video atau konten kali ini. Jangan lupa juga di subscribe YouTube channel gua, AA Auto Channel 57. Jangan lupa juga di like biar video-video gua masuk ke beranda YouTube orang lain gitu. Atau kalian kalau mau share ke teman-teman kalian yang sedang lagi nyari unit bekas taksi atau mobil bekas atau apapun itu, boleh langsung di share aja ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga di komen, oke? Pokoknya jangan lupa di subscribe, soalnya masih banyak nih yang belum subscribe. Nah, jadi ini unitnya lagi mau diambil ya. Udah pelunasan, udah di finishing juga dari kita, ini tinggal diambil. Rencana hari ini mau diambil unit Mobilio tahun 2015 ini. Nah, waktu itu ada sempet yang komen kalau udah laku jangan divideoin. Nah, kalau di kita sendiri mau udah laku ataupun belum tetap dibikinin videonya sih, karena ya mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin belum tahu fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di mobil ini. Seperti yang udah kita jelasin juga sebelumnya, kan ada fitur child lock ya. Mungkin dari beberapa dari kalian belum ada yang tahu juga untuk fitur child lock. Nah, jadi ya sekalian kenapa nggak dibikinin gitu, sekalian sharing kita istilahnya seperti itu. Nah, ini udah dipoles ya, baru banget selesai dipoles. Hasilnya sih jos ya, seperti biasa Bang Wahyu. Hasilnya sih oke banget sih, puas sih. Ini kabarnya mau dibawa ke daerah Sumatera Selatan, kayak sih Palembang kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Ini unit sudah beres, tinggal mau dibawa hari ini seperti itu. Ya. Paling segitu dulu sih dari gua untuk konten atau video kali ini. Sampai bertemu di video atau konten selanjutnya. Dadah. Baby, it's whatever. All this ever about you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of here, I'm out of here. I lick my gun and then I'm done. I'm out of here, I'm out of here. You need no man to tell me you're no good. I'm brushing away, do you, the weight of you, of my shoulders. Done with my sin.